Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera, sehat semuanya. Kita berjumpa lagi masih di modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sudah kita bahas tadi tentang bagaimana cara mengelola pendapatan dan pengeluaran agar tidak, bahasa Jepangnya tombok, agar tidak tombok. Nanti kalau udah tombok, aduh berbahaya sekali. Keuangan bisa poleng, keluarga bisa berbahaya. Oke, baik Bu semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas ini judulnya ini. Sebelumnya buku pintarnya masih ada, masih dibawa semuanya? Alhamdulillah masih. Pak Warno, boleh kita bacakan judulnya ini? Menyusun anggaran. Ya, terima kasih. Anggaran itu merupakan sebuah rancangan yang itu untuk kita membuat bagaimana kita menghitung antara pendapatan serta pengeluaran. Nah, Bapak Ibu, pengeluaran itu ada beberapa macam, perlu diketahui. Ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Dua hal ini kita harus mampu untuk membedakan, mengelompokkan. Tidak semua pengeluaran itu harus kita keluarkan semuanya. Kalau pengeluaran itu yang berupa keinginan, nah itu nanti bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan, hanya keinginan. Lantas apa sebenarnya bedanya kebutuhan dengan keinginan? Nah, ini ada yang bisa membantu saya untuk membacakan, Bapak Ibu? Siapa kira-kira? Oh ya, yang di pojokan itu tadi, siapa namanya Ibu? Ya Allah, Ibu Yeti, silakan Bu. Kebutuhan ya. Ciri-ciri kebutuhan Bu. Yang pertama, harus dipenuhi segera. Kedua, iya, terima kasih Ibu Yeti telah membantu saya. Yang pertama harus dipenuhi segera, namanya kebutuhan. Yang kedua, jika tidak dipenuhi maka akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Itu ciri-ciri dari kebutuhan. Dan kan, kalau keinginan, ayo siapa yang mau membantu saya? Keinginan? Ada siapa? Oh ya, itu yang di tengah. Lupa ini. Siapa? Oh iya, Ibu Siti, monggo Bu. Bantu saya untuk membaca Bu. Bisa ditunda. Kemudian yang kedua, jika tidak dipenuhi, tidak terlalu banyak mempengaruhi keberlangsungan hidup. Ya, itu dua ciri-ciri pengeluaran kita. Jadi pengeluaran ada dua macam. Yang pertama berupa kebutuhan, yang kedua berupa keinginan. Kita harus bisa memilih dari keduanya. Kemudian coba kita sama-sama melihat ini buku itu, buku pintar, atau bisa melihat ke sini Pak Bu. Yang ini ini brosur. Ya. Coba kita lihat di sini. Ini yang nomor 7 ini, kalian. Kebutuhan dan juga keinginan. Ada listrik. Ini beberapa jenis pengeluaran kita. Ini beberapa jenis pengeluaran. Nah, ada yang berupa kebutuhan, ada yang berupa keinginan. Coba sekarang kita kelompokkan, monggo Bapak Ibu kelompokkan. Ini modul. Ya. Nah, kita kelompokkan. Bayar listrik
Ayo, bayar listrik kebutuhan apa keinginan? Iya, bayar listrik itu merupakan sebuah kebutuhan. Ini saya tutup dulu ini ya. Bayar listrik. Yang kedua, uang jajan. Nih, uang jajan. Uang jajan ini termasuk itu keinginan, karena ketika tidak dilaksanakan masih bisa berlangsung kehidupan tanpa terlalu banyak mengganggu. Kemudian bayar utang. Ini. Bayar utang termasuk kebutuhan, karena ini sebuah kewajiban kita terhadap orang lain. Kemudian tas baru itu sebuah keinginan, karena masih ada tas yang bisa digunakan. Nih, ada lagi arisan. Nah, arisan ini merupakan sebuah kebutuhan, karena ini bisa untuk sebagai tabungan. Tabungan kita suatu ketika ada keperluan mendadak. Baik. Yang selanjutnya beli makanan dan susu, ini juga sebuah kebutuhan, Ibu, untuk tambahan nutrisi, tambah energi. Dan perlengkapan mandi dan nyuci, ini juga termasuk kebutuhan, karena ini sehari-hari kita memakainya. Selanjutnya tabungan. Nah, tabungan ini termasuk kebutuhan untuk kita berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga suatu ketika ada keperluan, ada hal-hal yang mendesak yang harus segera kita keluarkan, lah kita masih punya tabungan. Selanjutnya rokok. Rokok ini termasuk. Nah, kalau bapak-bapaknya jelas ini ngomong kebutuhan ini, tapi rokok ini termasuk keinginan, karena jika tidak dipenuhi ya tidak terlalu banyak mengganggu kehidupan. Yang selanjutnya pulsa telepon. Pulsa telepon ini bisa jadi kebutuhan, bisa jadi keinginan. Jadi dari dua pengelompokan itu kita bisa melihat mana yang benar-benar itu sebagai kebutuhan dan mana yang berupa keinginan. Setelah kita mengelompokkan itu, kita bisa memilah dan memilih mana kira-kira pengeluaran yang memang harus ditunaikan dan mana yang bisa diminimalisir, dikurangi, bahkan bisa dihilangkan. Itu kurang lebihnya untuk kita bisa dapat meminimalisir atau mengontrol pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Baik, itu yang session pertama tentang menyusun anggaran. Untuk yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.